Maka itu saya kecewa, saya sakit hati saudara. Begitu saya lihat ada netizen yang gak punya iman saudara, enaknya ngata-ngatain, rasain Aceh kena gempa, rasain Sumatera kena gempa. Apa ini orang gila? Orang yang gak punya otak, orang yang gak punya iman. Duka Sumatera duka kita, duka Aceh duka kita, duka Sumbar duka kita, duka Sumut duka kita, duka Sumatera adalah duka Indonesia. Betul? Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bantu Aceh, siap bantu Sumatera? Takbir. Ya, kita dukung pemerintah dengan apa yang sudah dilakukan, kita dukung pemerintah dengan apa yang mau dilakukan. Hanya kita dorong pemerintah segera nyatakan itu sebagai bencana nasional. Nggak usah khawatir kalau dikatakan bencana nasional, negara nggak usah khawatir kalau negara nggak punya duit. Enggak, rakyat akan patungan, negara lain akan datang, kita nggak bakal kekurangan. Betul? Takbir. Tapi memang harus ada kita waspadai. Harus sudah dilakukan pengumuman bencana nasional, ada orang-orang asing datang, ada niatnya baik membantu, tapi ada juga yang niatnya tidak baik. Ada yang niatnya saudara untuk pemurtadan, ada yang niatnya untuk rusak akidah umat. Iya, membuka pintu bagi orang asing juga ada resiko, bukan tidak. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat sebagai bencana nasional, dan kita harus bahu membahu, habis-habisan bagaimana bisa membantu seluruh saudara kita yang di Sumatera. Betul? Duka Sumatera adalah duka kita semua. Betul? Duka Aceh adalah duka Indonesia, duka Sumatera Utara adalah duka Indonesia, duka Sumatera Barat adalah duka Indonesia, duka Sumatera adalah duka kita semua. Gak boleh kita tidak peduli. Betul? Siap bantu Sumatera, siap bantu Aceh, siap bantu Sumatera Utara, siap bantu Sumatera Barat. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sungguh bahagia kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Dengan izinnya subhanahu wa ta'ala kita kembali bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk bersama-sama melaksanakan reuni 212. Dan yang sangat membahagiakan pada malam hari ini, kita bisa lihat kehadiran para habaib kita, para ulama kita, para tokoh kita yang secara representatif menggambarkan kepada kita bahwa kita semua yang datang dari berbagai ormas, berbagai kelompok begitu kompak, solid, bersatu. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya semuanya,
Lihat habaib, ulama, kiai, tokoh, aktivis semua bersatu di atas panggung ini. Bahkan tadi juga ada wakil menteri agamanya, ada bapak gubernurnya. Saya mau tanya semua, senang tidak? Senang tidak? Bersyukur tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, hibail kiram, sebagaimana kita ketahui bahwa tema daripada reuni 212 tahun 2025 ini adalah dengan revolusi akhlak, ayo kita selamatkan NKRI dari penjahat. Dan kita terus berjuang untuk memerdekakan Palestina dari penjajah. Semoga tema ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ke depan kita bisa mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, revolusi akhlak. Kenapa kita harus melakukan revolusi akhlak? Karena di negeri kita sedang terjadi darurat akhlak. Saudara, dari mana kita bisa tahu terjadi darurat akhlak? Lihat, saudara, maraknya aneka ragam kemunkaran, kemaksiatan di negeri kita, maraknya para penjahat yang menggarong kekayaan negeri kita, maraknya korupsi, banyaknya mafia, merajalelanya oligarki busuk. Semua itu, saudara, menjadi bukti betapa sedang terjadi darurat akhlak di negara kita. Kenapa orang tidak punya malu melakukan korupsi, saudara? Karena nggak punya akhlak. Kenapa mereka tidak punya malu merampas tanah rakyat? Karena nggak punya akhlak. Kenapa para mafia mengganggu, saudara, kita punya negeri? Karena tidak punya akhlak. Kenapa oligarki busuk terus merongrong kita semua? Karena tidak punya akhlak. Jangankan kita rakyat biasa, saudara, para koruptor, para mafia, para oligarki di kita punya negeri, presiden dia berani ancam kok. Presiden dia berani ancam. Presiden dia mau lawan, saudara. Kalau presiden aja diancam, apalagi kita semua, saudara. Maka itu sudah berulang kali saya ingatkan, saudara, yang kita lawan ini bukan sembarang kelompok. Yang kita lawan ini bukan tembok yang tidak bergerak. Yang kita lawan ini bukan tiang yang tidak bisa bicara. Yang kita lawan ini ada kelompok mafia, kelompok oligarki busuk, kelompok koruptor, kelompok penjahat yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahkan berapa banyak kekuatan militer dan polisi yang mereka sogok, saudara. Maka itu saya mau tanya, lawan kita berat tidak? Berat tidak? Apa boleh kita hadapi sendiri-sendiri? Apa boleh ormas berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh Habib berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh kiai berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh umat Islam berjuang sendiri? Maka itu saya tanya semuanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan mafia, siap lawan koruptor, siap lawan oligarki busuk. Takbir. Sallu ala nabi. Sudah lama di kita punya negeri, dari semenjak saya kecil ada pantun tentang budi, saudara. Tegaknya rumah karena sendi, hilangnya sendi rumah binasa. Tegaknya negara karena budi, hilangnya budi negara binasa, saudara. Budi pekerti moral yang kalau dalam bahasa syariatnya adalah akhlak. Jadi saudara, bagaimana negeri kita mau maju? Di mana-mana para pejabat, saudara, teriak, ayo kita menuju badah thayyibah. Di mana-mana kalau sambutan teriak badah thayyibah. Dari mana datang badah thayyibah kalau akhlak tidak ditegakkan? Bagaimana mau jadi badah thayyibah kalau syariat tidak dijalankan? Bagaimana mau jadi badah thayyibah kalau kita tidak tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya? Betul?
Maka itu saya mau tanya semua, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap tegakkan hukum Allah? Siap tingkatkan iman dan takwa? Takbir. Sallu ala nabi. Dalam kesempatan ini satu ayat saja saya ingin sampaikan saudara, untuk mengingatkan diri saya juga semua yang ada di sini sebelum kita akhiri. Firman Allah dalam surat Al-A'raf, ya ikhwan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. Ibadallah, dalam ayat ini sudah dengan tegas dan jelas Allah menyampaikan janjinya, ancamannya untuk kita semua saudara, di mana Allah menyatakan walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri saudara, dimanapun itu negeri, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa Allah punya janji saudara? Lafatahna alaihim barakat, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan. Bukan satu dua keberkahan, aneka ragam keberkahan. Minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi saudara. Keberkahan yang Allah turunkan dari langit bukan hujan saja saudara, ada cahaya matahari, ada ozon, ada oksigen, ada udara, ada lingkungan alam saudara yang mendukung kehidupan manusia. Begitu juga keberkahan yang Allah turunkan saudara dari bumi saudara. Ada hasil pertanian, hasil perkebunan, pertambangan, perminyakan saudara. Subhanallah, ini Allah punya janji. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk negeri-negeri itu saudara beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah janji la fatahna alaihim, niscaya pasti kami akan buka untuk penduduk negeri tersebut saudara barakat, aneka ragam keberkahan. Ini janji siapa? Jawab yang kompak, janji siapa? Janji siapa? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar dengan janjinya? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Takbir. Allah yang maha menepati janji, yang menjanjikan saudara, kalau penduduk negeri itu beriman bertakwa, pasti Allah berkahi. Berkah alamnya, berkah daratnya, berkah lautnya, berkah gunungnya, berkah hutannya, berkah keamanannya, berkah ekonominya, berkah masyarakatnya, berkah pendidikannya, berkah politiknya, berkah segala-galanya saudara. Syarat beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu bagaimana itu beriman dan bertakwa kepada Allah? Tadi dengan sangat singkat, padat, ringkas, jelas sudah disampaikan oleh orang tua kita Syekhuna Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Bagaimana iman takwa kepada Allah? Udhulu fisilmi kafah, masuklah kamu sekalian kepada dalam Islam secara utuh, sempurna, jangan setengah-setengah. Subhanallah, pesan beliau tadi singkat, padat, ringkas, jelas, tapi sangat dalam ya ikhwan. Nama itu ahibail kiram, Allah sudah janji begitu. Kalau kita beriman bertakwa, Allah berkahi. Percaya dengan janji Allah? Sebaliknya kata Allah, walakin kadzabu, akan tetapi ternyata penduduk negeri-negeri saudara banyak yang mendustakan Allah. Mendustakan Allah, mendustakan ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan Allah. Saudara, mereka tolak Allah punya hukum. Kalau sudah begitu apa Allah nyatakan saudara, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya pasti akan kami siksa mereka akibat apa yang mereka lakukan. Jadi simple ayat ini saudara. Kalau kita beriman bertakwa, Allah buka pintu keberkahan.
Sebaliknya, kalau tidak beriman dan tidak bertakwa, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah, siap-siap Allah akan kirim azab dan siksa, saudara. Nah karena itu yuk, saya mau ajak semua saudara, saya mau ajak semua, kalau Indonesia mau berkah, mau jauh dari musibah, mau jauh dari bencana, mau jauh dari bala, mau jauh dari segala kesulitan, ayo mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Ulamanya wajib beriman bertakwa kepada Allah. Jangan jadi ulama pengkhianat agama, jangan jadi ulama penjual agama, jangan jadi ulama yang menyesatkan umat, saudara. Begitu juga umara, para pemimpin, baik kepala negara maupun kepala daerah, para menteri dan pejabat yang mana saja, wajib untuk bertakwa kepada Allah. Jangan jadi pemimpin yang pendusta, jangan jadi pemimpin yang kalau bicara bohong, yang kalau janji ingkar, yang kalau dikasih amanat khianat. Jadi pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu juga kita semua sebagai rakyat, sebagai umat, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, ayo kita beriman bertakwa kepada Allah. Insya Allah Indonesia akan menjadi baldah thayyibah, keberkahan Allah akan limpahkan kepada kita semua kalau kita semua beriman bertakwa kepada Allah. Saya mau tanya sekali lagi, semua siap beriman bertakwa kepada Allah? Siap beriman bertakwa kepada Allah? Siap dirikan sholat, siap bayarkan zakat, siap puasa Ramadan, siap jalankan kewajiban, siap tinggalkan segala kemaksiatan. Takbir. Nah begitu para ulama yang menjadi pemimpin umat, yuk kita berikan contoh di tengah-tengah umat. Yuk kita bimbing umat. Kesian saudara, umat di mana-mana banyak yang tertindas, umat di mana-mana banyak yang terzolimi, saudara. Sebagaimana tadi diceritakan oleh Dr. Marwan Batubara, perjuangan di PIK 2, saya ikut turun ke sana, saudara, ikut ketemu dengan warga-warga yang susah. Kesian saudara, tanahnya yang dirampas, tanahnya yang seenaknya diambil begitu saja. Berapa banyak rakyat kadang-kadang sudah punya sertifikat, masih bisa diakui oleh orang, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa di kita punya negeri? Nah maka itu sebelum saya akhiri, saudara, kita sambut baik apa-apa yang sudah diteriakkan oleh Bapak Presiden kita. Tapi kita menginginkan Bapak Presiden kita tidak hanya sekedar bicara, tapi betul-betul serius untuk melakukannya. Bapak Presiden kita sudah teriak di mana-mana. Beliau sudah mendeklarasikan perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki busuk. Saudara, ya, kalau beliau serius, kita akan lebih serius. Betul? Betul. Bahkan kalau presiden tidak serius pun, kita tetap serius. Kita akan perang lawan mafia, kita akan perang lawan koruptor, kita akan perang lawan oligarki. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, maka itu Bapak Presiden yang sama kita cintai dan kita hormati. Ayo, ayo. Bapak jangan ragu-ragu. Bapak sudah mendeklarasikan untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki. Kami, para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis, para pimpinan ormas-ormas Islam siap berada di garis paling depan untuk melawan para mafia, para koruptor, dan melawan para oligarki. Betul? Betul. Tapi kita minta presiden harus serius. Presiden tidak boleh omong-omong saja. Presiden betul-betul melaksanakan apa yang sudah dideklarasikan. Betul? Saya mau tanya, kalau presiden serius, saudara dukung tidak? Bela tidak? Siap berjuang bersama presiden? Siap bela presiden? Kalau ada mafia-mafia, oligarki, begitu juga koruptor yang coba ngancem-ngancem presiden, siap ganyang mereka, siap lawan mereka, siap seret mereka di jalanan. Takbir. Sallu ala nabi. Nama gitu pada malam hari ini saya ingin mengajak sekali lagi, yuk jadikan koruptor, mafia, oligarki busuk sebagai common enemy, sebagai musuh bersama bagi kita semua. Menjadi musuh para habaib, musuh para kiai, musuh para ustadz, musuh para aktivis, dan musuh daripada ormas-ormas Islam, serta musuh dari seluruh rakyat. Betul? Siap lawan mereka? Siap. Takbir. Allahu Akbar.
Kalau memang mereka begitu sombong dengan kekuatan mereka, saudara, begitu sombong dengan duit yang mereka punya, begitu sombong dengan ekonomi yang mereka kuasai, begitu sombong karena ada oknum-oknum jenderal yang sudah mereka beli, saudara. Kalau memang mereka terus melawan kita, kita siap turun lebih besar lagi dari 212. Betul tidak? Siap turun kembali, siap turun kembali. Takbir, siap bela agama, siap bela negara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, karena itu sebelum saya akhiri, karena kita udah semangat menjadikan koruptor, mafia sebagai musuh bersama kita, yuk sama-sama saya minta Habib Hanif, begitu juga Ustadz Kembar, Ustadz Adi dan Alwi, nah sama-sama kita bawakan qasidah anti korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi nanti bawakannya yang semangat. Jadi pada saat nanti Habib Hanif dan Ustadz Kembar mengatakan ayo kita bangkit membasmi korupsi, angkat tangan rame-rame dan semua ikut bersuara. Setuju? Setuju? Takbir. Salli wa sallim daiman Ala hamada. Semuanya semua duduk, jangan ada yang berdiri, duduk. Iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Semuanya salli wa sallim Semua ala hamada salli wa sallim. Lampunya dinyalakan kembali semuanya. Semua lampunya dinyalakan kembali. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat korupsi, mencuri apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Semua lampunya dinyalakan. Semuanya. Wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya semua banyak yang korupsi, pemberantasnya pun hanya pilih-pilih. Angkat salam putih, ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad Semua nyalakan flashnya. wal ali wal ashabi man qad wahada. Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal Semua akibat korupsi. Rumah sakit antri akibat korupsi.
kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man hada wahada. Wal ali wal ashabi man hada wahada. BBM naik lagi Akibat korupsi. Buruh hilang kerjaan akibat korupsi. Pengangguran banyak akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man hada wahada. Wal ali wal ashabi man hada wahada. Sama-sama, semua sama-sama. Miskin makin, ya kurang kompak. Jangan-jangan ada yang dukung koruptor di sini deh. Kalau yang ngedukung koruptor suaranya kencang. Miskin makin Miskin akibat korupsi. bangkrut makin Bangkrut akibat korupsi. chaos makin Chaos akibat. korupsi. Semua angkat tangannya. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man hada wahada. Wal ali wal ashabi man hada wahada. Sallu ala nabi. Jadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kita kekuatan untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, amin, perang lawan oligarki busuk. Siap lawan mereka? Jadi kalau presiden serius melawan mereka, kita bersama presiden. Betul? Betul? Kalau presiden serius, kita lebih serius. Setuju? Kalau presiden tidak serius, kita tetap serius mau lawan mereka. Betul? Sekali lagi saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang? Siap lawan koruptor? Siap lawan mafia? Siap lawan oligarki busuk? Takbir! Enggak usah takut sama 9 naga, besok 9-9-nya jadi 9 cacing sudah. Amin. Amin. Kalau umat Islam bersatu, amin. Nah baiklah, saudara, akhirnya kita uji kebersatuan kita. Kita uji kebersamaan kita, saudara, pada malam hari ini dan seterusnya. Dengan kita harus bersama-sama, bahu-membahu untuk memberikan bantuan ke Sumatera, saudara. Saudara, saya pernah punya pengalaman membawa 1.300 relawan, saudara, terjun ke Aceh pada saat tsunami. Kita duduk di sana berbulan-bulan, saudara. Kita evakuasi mayat, kita masuk merapikan, saudara, masjid, musola, daya-daya, kampung-kampung, supaya bisa dihuni lagi oleh manusia, saudara. Ya, orang-orang yang sedang dalam bencana semacam itu sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita. Tadi Habib Ali
saudara Ketua Hilmi sudah memaparkan kepada kita, saudara, bagaimana dulu Hilmi turun ke berbagai daerah, saudara, apakah itu ke gunung meletus di Yogyakarta, saudara, ke erupsi di yaitu Sinabung di Sumatera Utara, berbagai macam bencana. Kami tahu, saudara, kami tahu dan kami paham mana bencana-bencana yang bisa dikatakan bencana biasa, bencana kecil atau sedang, dan mana yang dikatakan bencana yang besar. Maka itu saya sesalkan kalau sampai hari ini pemerintah belum mau, saudara, untuk menyatakan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Padahal mari saya sampaikan, kita lihat catatan, saudara, per hari ini BNPB saja, saudara, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sore hari tadi itu melaporkan, saudara, jumlah korban meninggal dunia ada 659 jiwa. Itu bukan jumlah sedikit, saudara. Kemudian jumlah korban yang hilang, yang tidak diketahui nasibnya sampai hari ini ada 475 jiwa. Dan yang terluka ada 2.600 jiwa. Dan korban yang terdampak ada 3,2 juta jiwa. Bahkan pengungsi yang ada saat ini 1,1 juta jiwa, saudara. Ini bukan jumlah sedikit, saudara. Dan saudara, wilayah yang terkena gempa, saudara, bukan hanya satu lokasi. Di Aceh itu hampir semua kabupaten. Di Sumatera Utara, saudara, Sumatera Barat, bukan hanya satu kota. Pemerintah segera menyatakan itu sebagai bencana nasional. Ada apa sih dinyatakan dengan tidak dinyatakan, saudara? Kalau dinyatakan sebagai bencana nasional, maka penanganannya akan lebih fokus, akan lebih serius, dan membuka pintu bantuan untuk seluruh dunia yang mau datang, yang mau bantu. Kalau negara kita belum sanggup, jangan tutup pintu dengan bantuan dunia. Betul? Takbir. Nah, maka itu, saudara, melalui daripada reuni 212 ini, dengan kita bacakan korban dan juga cakupan wilayah, saudara, yang terkena gempa begitu luas, maka sudah layak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Dan kita harus bahu membahu, habis-habisan, bagaimana bisa membantu seluruh saudara kita yang di Sumatera. Betul? Duka Sumatera adalah duka kita semua. Betul? Duka Aceh adalah duka Indonesia. Duka Sumatera Utara adalah duka Indonesia. Duka Sumatera Barat adalah duka Indonesia. Duka Sumatera adalah duka kita semua. Gak boleh kita tidak peduli. Betul? Siap bantu Sumatera, siap bantu Aceh, siap bantu Sumatera Utara, siap bantu Sumatera Barat. Takbir. Maka itu, saudara, kalau tadi panitia sudah mengumumkan di pintu-pintu sudah disiapkan, saudara, tempat-tempat untuk kita menggalang dana. Silakan, ayo lewat ormas-ormas. Ini di sini hampir semua ada pimpinan ormas, saudara. Silakan, semua ormas-ormas kumpulkan dana sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, kirim relawan untuk membantu, saudara. Dan seluruh cabang FPI yang ada di Aceh maupun Sumatera Utara, begitu juga Sumatera Barat, sejak hari pertama terjadi gempa, semua sudah membuka posko-posko, dapur-dapur umum untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, tapi banyak daerah yang tidak terjangkau. Tapi saya yakin kalau semua ormas bersatu, kita bagi-bagi peta, kita petakan wilayah, saudara. Wehdah masuk ke daerah mana, saudara. Begitu juga nanti GNPF masuk ke daerah mana, Persada 212 masuk ke daerah mana, Hidayatullah Ustadz kita masuk ke daerah mana. Insya Allah semua bencana yang ada di Sumatera bisa kita atasi bersama. Siap bekerja sama, siap bekerja sama, siap kumpulkan sumbangan dana. Takbir. Maka itu saya kecewa, saya sakit hati, saudara, begitu saya lihat ada netizen yang gak punya iman, saudara, enaknya ngata-ngatain. Rasain Aceh kena gempa, rasain Sumatera kena gempa. Apa ini orang gila, orang yang gak punya otak, orang yang gak punya iman. Duka Sumatera duka kita,
duka Aceh duka kita, duka Sumbar duka kita, duka Sumut duka kita, duka Sumatera adalah duka Indonesia. Betul? Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bantu Aceh? Siap bantu Sumatera? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi saya serukan saudara, begitu juga kepada DPP FPI tadi, Buya Kurtubi sudah mengumumkan setiap cabang-cabang FPI di seluruh pelosok Indonesia wajib mengumpulkan dana, galang dana sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sama-sama kita kirim ke Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Kita kerja keras, jangan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saudara. Ya, kita dukung pemerintah dengan apa yang sudah dilakukan, kita dukung pemerintah dengan apa yang mau dilakukan. Hanya kita dorong pemerintah segera nyatakan itu sebagai bencana nasional. Nggak usah khawatir kalau dikatakan bencana nasional, negara nggak usah khawatir kalau negara nggak punya duit. Enggak, rakyat akan patungan, negara lain akan datang, kita nggak bakal kekurangan. Betul? Takbir. Tapi memang harus ada kita waspadai. Kalau sudah dilakukan pengumuman bencana nasional, ada orang-orang asing datang, ada niatnya baik membantu, tapi ada juga yang niatnya tidak baik. Ada yang niatnya saudara untuk pemurtadan, ada yang niatnya untuk rusak akidah umat. Ya, membuka pintu bagi orang asing juga ada resiko, bukan tidak. Tapi kalau semua ormas Islam bersatu, semua habaib kiai bersatu, semua aktivis bersatu, insya Allah gerakan seperti itu bisa kita bendung saudara. Kita punya pengalaman di Aceh saudara. Di Aceh kita punya pengalaman 2 tahun kita bertahan di Aceh saudara. Berapa banyak kita gagalkan upaya-upaya pemurtadan umat Islam di sana yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Insya Allah hal itu nggak usah dikhawatirkan oleh ormas-ormas Islam. Kalau kita bekerja sama, semua bisa kita atasi insya Allah. Nah, akhirnya sebagai penutup saudara, yuk mari kita sama-sama baca selawat badar yang isinya adalah doa. Kita mohon kepada Allah, ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah, supaya Allah selamatkan ini umat saudara dari segala bencana dan dari segala musibah. Nah, kita baca rame-rame, itu merupakan doa kita semua, dan setelah itu kita tutup. Setuju? Berdiri semuanya, kita baca sambil berdiri semuanya. Habib Ali bin Ahmad mana? Habib Ahmad bin Dr. Ahmad Al-Kaf. Dr. Ahmad Talqin Zikir. Nanti ada Talqin Zikir dan doa penutup. Habib Thaha bin Ali bin Abdurrahman Segaf nanti doa. Di sampingan sini. Fadhal. Nah, kita baca dulu. Ayo Habib Hanif, siapa lagi? Ustadz, Adi, Kembar semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bilhadi Rasulillah. Semua tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah.
طالب منا إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله يا رب رسول الله إلهنا صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا حد ولا حصر وصل على النبي البر بلا حد ولا حصر وآل سادة الغر بأهل القدر يا الله صلاة الله سلام إلهنا على طه اللهم صل يا رب سلم الإمام والأمة سلم الراعي والرعية على ياسين وسلم حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي. Kita Itu yang mintakan bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tidak pulang dari tempat ini kecuali hajat kita digabulkan oleh Allah. Penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, amin, rumah tangga kita diharmoniskan, amin, negeri kita diberkahi. amin ya Rabb. Mudah-mudahan amin ya rabbal Alamin. alamin. Dan akhirnya sebagai penutup saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk segenap panitia penyelenggara yang luar biasa telah bekerja keras dan kita lihat hasilnya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto maupun jajarannya yang sejak awal panitia bekerja tidak ada satu pun aparat yang mempersulit, semua mempermudah. Begitu juga terima kasih kepada Bapak Gubernur, begitu juga seluruh jajarannya, Pak Sekda yang tadi hadir bersama kita, yang semua ikut mendukung dan mereka memahami serta menyadari kalau 212 ini bukan gerakan politik. Ini bukan gerakan politik praktis, bukan. Ini gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi yang hadir di sini dari berbagai macam ormas, berbagai golongan, kelompok. Ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada FPI-nya, Hidayatullahnya. Mudah-mudahan terus akan kita rangkul semua saudara kita. Siap bersatu, siap saling merangkul, takbir. Nah itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan.